Perkenalkan, saya Roy Geraldo, analis kebijakan ahli pertama yang bekerja di Direktorat Bina Potensi Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Dan teman saya Rizky Radi Muarif, perancang peraturan perundang-undangan yang bekerja di Biro Hukum dan Kerjasama. Saya Disha Zafira Cita sebagai calon konselor SDM, dan saya Dion Carlo Agus Kusuma sebagai calon analis kebijakan ahli pertama dari Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana. Nah, pada sore hari ini kita akan diskusi mengenai isu yang mungkin nanti arahnya ke manajemen ASN terkait dengan single salary. Tapi sebelum itu mungkin Mas Dion mau ngejelasin dulu manajemen ASN itu seperti apa? Oke, manajemen PNS kalau kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 yang terbaru, yaitu terdapat 12 ya, ada 12 variabel tentang manajemen PNS. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kemudian yang kedua, pengadaan. Ada juga 3 pangkat dan jabatan. 4 pengembangan karir dan pola karir. 5 promosi, 6 mutasi. Kemudian 7 penilaian kinerja. Nah, yang paling seneng dibahas nih biasanya yang ke-8 nih, penggajian dan tunjangan. 9 penghargaan, 10 jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 11 disiplin, dan yang ke-12 adalah perlindungan. Nah, kira-kira yang menarik mana nih? ya gaji lah. Gaji ya? Iya. Penggajian dan tunjangan. Pasti penggajian. Oke. Ya, makanya kita mengangkat isu sistem single salary untuk ASN karena wacana ini kan sudah dari tahun 2000. Jadi wacana tentang sistem penggajian single salary ini dibahas sama Pak Ajib Rahmawanto dari BKN. Beliau mengeluarkan policy brief terkait sistem penggajian. Beliau mengkaji bahwa ini udah bener nggak sih, bukan bener ya, ini udah proper nggak sih gaji ini kita pisah-pisah dalam 1 bulan ini. Jadi tanggal 1 gaji, berikut tukin, tunjangan makan dan sebagainya. Beda-beda masuk tanggal yang berbeda. Jadi beliau mengkaji di sini tentang bagaimana beliau membuat simulasi bagaimana kalau gajinya itu dijadikan single salary sama kayak swasta. Apa dampaknya? Kayak gitu sih. Ya pasti butuh sistem yang kompleks juga. Betul. Karena kan udah dari zaman dulu seperti ini, tiba-tiba sistemnya dirubah. Ya, pasti ada hal yang berdampak lah untuk ASN itu sendiri. Gitu. Tapi memang secara gimana ya? Secara dari sisi keuangan, memang kalau penerapan single salary ini dijalankan, memang agak berat di Kementerian Keuangan karena misalnya di tanggal 1 sekali jalan, yang biasanya itu kan ada jeda waktu untuk napas, baru bayar, ada napas, baru bayar. Ini sekalian di tanggal 1 itu langsung narik dari pendapatan negara, dari beban negara gitu loh. Ada kecoa tuh. Oh, jadi dijadiin satu ya? Iya, dijadiin satu. Jadi ini kan jadi seolah-olah memberatkan negara gitu. Kita tahu sendiri juga cukup banyak jumlah aparatur sipil negara di Indonesia ini gitu. Oke. Gimana Mbak Disha? Kaget. Tapi pasti berdampak sama psikologisnya juga ya, yang tiap tanggal kan pasti ada. konselor selalu menghubungkan ya. Ya Pak, iya makanya cocok. Maksudnya misalkan lu punya kalian punya cicilan tanggal segini, masih ada tanggal-tanggal yang dapurnya ngebul gitu loh. Ini kan udah set. Jadi manajemen untuk finansialnya pasti berbeda. Lebih bisa ngatur jadinya kan. Ada orang yang kayak gitu, ada yang enggak justru gitu. Oh, enggak ya. kalau dari Rizky gimana dari Rizky? Dari mananya nih? Kamu kan perancang Peraturan perundangan. Oh ya. Dari segi peraturan nih kayak gimana menurutmu? Kalau misal dari datanya nih yang kita lihat kan, kalau orang hukum kan ngeliat dari data. Sebenarnya peraturan ini belum ada, karena kan single salary ini masih diuji cobakan dulu kan, dipercobakan dulu. Tapi aturan itu udah masuk ke RPJPN, itu rencana pembangunan jangka panjang, itu bakal dibentuk gitu peraturannya tentang single salary. Tapi memang di policy brief yang dibahas di tahun 2017 itu selain disatukan gajinya, itu juga terkait tukin itu
gaji yang didapat itu sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Jadi nanti ada indikator yang muncul. Gitu. Gimana Mas Dion, menurut Mas Dion itu kalau kayak gitu? Apakah yang malas akan bekerja atau yang malas tetap malas? Kayak gimana? Ini kan dari gaji dari yang kita bahas ini kan dia merambat ke semua. Jadi mulai dari kinerja, ini merambat sampai kepada pemberhentian dan pensiun. Gitu. Jadi secara skema manajemen ASN itu masuk dari hulu ke hilir gitu loh. Jadi misalnya kalau dengan begini mungkin ada yang awalnya tidak mau masuk PNS tiba-tiba pengen tes soalnya skema gajinya udah sama kayak swasta dan sepertinya lebih gede gitu. Aku kerja lebih banyak kayaknya bakal lebih gede. Mungkin juga lembur juga bisa dimasukkan. Kan ini skema ini kan masih berjalan, masih terus dibahas. Kayak tapi gitu. cocok sih kalau aku sebenarnya kan ini 2017, kemudian sekarang udah tahun 2025, tapi ini masih hangat diperbincangkan karena tahun 2026 wacananya akan diangkat lagi. Kaitannya dengan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Itu sebenarnya masih cukup relevan untuk kita bahas karena yang pertama undang-undang ini juga memperbarui filosofi manajemen ASN agar lebih adaptif, profesional dan yang utamanya adalah berbasis kinerja. Jadi yang diperbarui di Undang-Undang ASN itu berbasis kinerjanya adalah melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik maksud saya gitu. Nah, jadi dari sistem single salary ini yang kita baca di policy brief ini kan ada juga kaitannya dengan coba kita cek dengan tunjangan kemahalan. Nah, jadi setiap lokasi atau setiap kondisi lokal di kantor pegawai ini dia mempunyai, setiap daerah kan punya ini sendiri ya. Jadi intinya tiap daerah itu punya tingkat inflasi yang berbeda-beda. Ya, tingkat inflasi maksudnya. Nah, jadi yang dimaksudkan di policy brief ini pendapatan menyesuaikan dengan tingkat inflasi. Makanya adanya tunjangan kemahalan itu yang diusulkan itu untuk menutup beban inflasi yang terus meningkat tiap tahun. Mungkin ada beberapa daerah yang mengalami deflasi, itu disesuaikan dengan jumlah tunjangan kemahalan. Kita bisa lihat di situ itu yang paling tinggi itu disesuaikan sama ya dengan tingkat inflasi tertinggi dan sebagainya. Tuh. Yang aku mau tanya nih kira-kira jika isu ini kan sudah terlanjur menyeruat nih. Kira-kira jika isu ini tidak diselesaikan nih, dampaknya apa nih? Kalau dari aku sendiri, menurutku jika tidak diselesaikan, maksudnya tidak ada ketuk palu akan dilaksanakan dan tidak dilaksanakan, ini kepercayaan publik terhadap birokrasi ini bakal turun gitu, karena ada dilematis di dalam birokrasi, utamanya di lingkungan BKN sebagai pengampu ASN sendiri. Menurut Mas Dion gimana? Jika isu ini tidak diselesaikan, kira-kira apa? Ya mungkin kalau dari segi penurunan motivasi ya, motivasi pegawai mungkin bisa juga turun. Ya mungkin ya betul. Mungkin karena ada pegawai yang mengharapkan single salary dan ada yang tidak. Mungkin dari kubu yang sebelah yang mengharapkan itu akan demotivasi. Dari Mbak Disya gimana dari Mbak Disya? Sama sih, kayak Mas Dion, motivasi kerja pasti menurun karena ya sistem reward tadi nggak adil gitu. Mas Rizky gimana dari Mas Rizky? Nah, kalau dari saya sih sama aja kan, motivasi bekerja itu turun karena kan setiap instansi itu tunjangan kinerja itu berbeda-beda, ada yang 70%, ada yang 80%. Kalau dibuat satu single salary gini kan bisa sama semua gitu. Oh, pemerintah tukin. Iya. Oh iya, masuk. Kan lagian ini kan masih sementara dalam pembahasan ya. Gitu. Jadi masih dicari formulasi kebijakan yang sekiranya dinilai baik untuk seluruh kementerian lembaga. Tapi apakah instansi yang lain yang misalnya tunkinnya bisa di atas 100% itu mau disamakan? Mau ya betul, mau disamakan. Itu kan juga menjadi problematika dalam sebuah rencana kebijakan. Ini pun jadi dilematis menurutku. Kenapa? Karena kementerian lembaga itu dikotak-kotakan. Ada kementerian lembaga yang profit, ada yang non profit. Kayak kita Basarnas kan non profit, kan tidak mungkin kalau kita sebelum membantu kan Bapak minta tolong diisi keluarganya, diisi formulir dulu, dibayar dulu di BRI atau di bank mana, di Mandiri.
setor dulu ke negara baru kita bantu, kan nggak kayak gitu Keburu mati konsepnya. gitu. Iya makanya kan kita kejar respon time juga, makanya apakah kementerian lembaga yang profit ikhlas dengan pemerataan itu, pemerataan tukin itu kan jadi pertanyaan juga kan. Harusnya sih ikhlas, mau nggak mau. Ya karena kamu di Basarnas. Kan kalau kamu di Kemenkyu kan Kamu pasti nggak mau, jawaban iya, pasti nggak kan gini. berbeda. Kan sama-sama ASN. Ya intinya Korsanya mana? Nah intinya kan berarti ini yang kita bisa lihat di sini kan pihak yang terkena dengan kebijakan yang akan kita hadapi sama-sama nih kan ASN yang pasti. Yang kedua itu yang non ASN yang ingin bergabung di ASN kayak yang tadi aku bahas sama Mas Dion. P3K. P3K masuk, tapi yang maksudku poinku di sini adalah orang yang ingin bergabung jadi ASN. PNS itu loh. Oh. Mereka akhirnya mungkin ada yang termotivasi, ada yang demotivasi. Kurang lebih sama kayaknya. Satu lagi yang ada dan tidak ada yaitu pensiunan. Pensiun ini PNS yang sudah pensiun. Iya. Kan mereka juga kena dampak dengan adanya single salary, otomatis Nilai pensiunnya lebih. iya, penerimaannya jauh lebih besar daripada dengan gaji yang dipisah-pisah, karena peraturan yang sekarang itu kan berdasarkan gaji pokok ya. Kalau dengan single salary kan otomatis Oh iya benar. ya otomatis Beda lebih tinggi. Yang awalnya misalnya kita sekarang CPNS kan 2 juta 2,2. Itu kan dapatnya berapa? 1,2 apa 1, berapa? Nah, kalau dengan single salary kan berarti kalau di total ya tinggal dikali aja pensiun kita segitu. Nah, berbeda nanti dengan yang penerapan single salary nanti. Tuh, ini juga dampaknya kan nanti ke misalnya kita mau apa? THR. THR itu kan perhitungannya kan berdasarkan gaji pokok. Tuh, THR yang kita dapat pun jauh lebih tinggi. Tetapi di sisi negara, Kementerian Keuangan bebannya jauh lebih besar. Akankah ada kebijakan yang akan membatasi hal tersebut atau tidak? Dan saya rasa pasti akan ada kebijakan untuk biar beban negara itu tidak besar-besar amat gitu. Kemudian ini udah sampai ke penghujung acara apa belum ya? Udah nih, udah. Jadi intinya kita sebagai calon PNS, ya ada nggak sih rekomendasi yang bisa kita, maksudnya rekomendasi untuk kebijakan ini kira-kira seperti apa gitu menurut teman-teman? Kalau dari Mbak Disya gimana? Rekomendasinya apa nih? Kalau menurut saya rekomendasinya lebih dikaji lagi dan mungkin diadakan simulasi ya untuk single salary, tapi terbatas aja gitu. Maksudnya kayak cek ombak lah ya. Iya. Cuman kalau aku cek Proyek ombak percontohan gitu. Ya, Iya, kalau dari aku cek percontohan. ombak boleh, cuman yang pasti cek ombak ini harus berimbang. Profit, kementerian lembaga yang profit dan non profit yang aku maksudin tadi loh. Oh. Biar berimbang gitu loh, biar ada bargainingnya masing-masing. Kalau dari Mas Rizky apa nih rekomendasinya kira-kira? Ya kalau rekomendasi dari saya sih sama aja, dikaji dulu gitu kan, karena kan setiap kebijakan itu harus menimbulkan sisi keadilan dan kesetaraan ya. Jangan ada kesenjangan nantinya. Itu mungkin lebih ke itu juga bisa masuk ke literasi juga ya. Iya. Kalau dari Mas Dion gimana? Kalau saya karena ini kaitannya dengan UU ASN yang terbaru 2023 yang kaitannya sebenarnya fokusnya UU 2023 ini kan ke sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bagaimana caranya agar seperti pencapaian kinerja pegawai, kemudian apa yang mereka kerjakan itu juga terintegrasi dengan keuangannya. Jadi menjadi PR besar bagaimana kita menjadikan agar kita menjadi smart ASN juga. Selain manajemen PNS, kita juga harus melakukan smart ASN itu. Oh, jadi maksud Mas Dion dari hulu ke hilir, dari mulai masuk sampai Yes. kepada pemberhentian atau pensiun, Yes. itu sistem perhitungan penggajiannya itu harus terintegrasi. Oke. Dari sistem kerjanya juga. Kalau aku sama, tapi fokusku lebih ke sistem monitoring kesejahteraan ASN dan pensiunan. Jadi harus ada yang monitor itu, harus ada entahkah di masing-masing kementerian lembaga atau dipadu-padankan sama di dalam BKN, itu harus ada dashboard kepegawaian yang memantau beban utang pensiun gitu. Jadi
biar tidak karena kan kita tujuan pensiun itu kan tujuan ada uang pensiun itu kan untuk tetap mensejahterakan pegawai gitu, tapi kenyataan di lapangan kan mereka kan kredit lanjutan lagi, akhirnya ada yang mungkin tindakan kriminal yang muncul di kemudian hari. Untuk menekan tindakan kriminal yang muncul, resiko-resiko yang muncul lah ya, semua resiko itu kan pada akhirnya kan merujuk ke resiko reputasi. Jadi resiko reputasi pemerintah entah di mata publik atau bahkan ke mata dunia itu kan mempengaruhi. Nah, gimana ini sistem monitoring kesejahteraan ini harus ada gitu loh. Dan baik untuk karyawan yang sementara bekerja maupun yang udah pensiun. Tuh, biar termonitor gitu loh. Biar istilahnya pemerintah ikut andil dalam mengatur pengelolaan keuangan PNS itu gitu. Ada lagi tambahan? Cukup kayaknya. Kayaknya ini udah ketemu lah isunya. Jadi di sini berarti kita ambil kesimpulan bahwa pengelolaan penggajian dan kesejahteraan ASN itu adalah fondasi penting dalam manajemen ASN dan reformasi birokrasi. Jika isu ini, beban pensiun dan administratif ini tidak diperbaiki, maka motivasi ASN, kualitas pelayanan publik, kepercayaan masyarakat juga akan terancam. Tapi melalui penerapan ASN yang berbasis kompetensi, remunerasi yang adil, pembentukan smart ASN yang adaptif dan profesional, transformasi birokrasi ini bisa terwujud secara berkelanjutan, utamanya smart ASN yang disampaikan oleh Mas Dion tadi. Gitu. Biar kita nggak ribet gitu loh. Mungkin itu aja ya, sekian. Jangan sampai mati. Iya. Sampai mati udah pas. Berarti sekian untuk diskusi kita mengenai studi kasus PNS terima gaji 1 kali. Iya kah? Vietnam Cakap Camaga. We are family. Mantap. Mati.